106 dia Untirta Smart Energy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Good evening. This time during the next 2 hours, you guys are all with me again nih, which is in our lovely segment Dialog Senja with UC, of course. I will accompany your activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to be smart and energetic. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Siang ya. This one's for you from David. Gue tanya nih Smartizen ya, yang mengawali kita di senja hari ini. Kalau misalkan tadi Isi sedikit menyinggung bahwa kita bakal membicarakan tentang menjaga kesehatan kamu semua nih di bulan Ramadan. Jadi harus banget Smartizen di luar sana buat menyimak pembahasan kita di senja hari ini ya. Puasa Ramadan itu mirip dengan puasa intermittent nih yang udah lama juga dipraktikkan oleh orang-orang Arab. Satu-satunya perbedaan dari kedua puasa ini adalah perintah agama, sedangkan si puasa intermittent itu tujuannya untuk diet ya, Smartizen. Nah, penerapan puasa intermittent ini mengatur jam makan kita jadi 6/8 gitu ya. Jadi selama 16 jam perut akan diistirahatkan nih atau puasa, dan selama 8 jam diizinkan untuk mendapatkan asupan makanannya baru gitu. Di bawah bimbingan ahli diet profesional nih, pola diet ini juga mencapai hasil serupa saat berpuasa selama Ramadan nih, Smartizen. Dilansir dari Halej, how to pronounce it, even gue nggak tahu cara bacanya Halej or Halej nih ya. Halej time, panduan bagaimana bisa berpuasa dengan cara yang sehat ya, yakni berbuka puasa dengan 2 atau 3 kurma dan 2 gelas air. Betul banget sih kalau ini. Menjaga kesehatan saat puasa Ramadan juga sangat penting ya, karena itu kamu semua dihimbau buat menerapkan pola hidup yang sehat untuk membuat tubuh kamu tetap bugar dan juga kegiatan sehari-hari tuh bisa berjalan normal aja gitu kayak biasanya, nggak ada lemes-lemes klub kayak gitu kan. Oleh karena itu sore ini sih bakal ngomongin tentang si menjaga kesehatan ini nih di bulan Ramadan. Tentu aja senja ini ditemenin sama sadis atau sahabat diskusi Smartizen. Buat kamu semua yang masih bingung perbedaan puasa intermittent dan kayak ini gimana nih cara puasa yang baik kayak gitu-gitu deh, pokoknya boleh banget nanya ke kita langsung aja ke Instagram kita di @diauntirta atau di live streaming kita di 106 Dia Untirta. Boleh banget langsung comment down below on our live chat atau juga di WhatsApp number kita di 081808106106. Sehabis ini aku puterin lagu dari Ungu ya untukmu selamanya, and enjoy this music, Smartizen. Oke, Smartizen, welcome back again on Dialog Senja. Masih sama Yusi tentunya ya di sini. Diawali dengan lagunya Virgoni yang Surat Cinta untuk Starla. Waduh, ini udah keren banget deh untuk mengawali senja kita di hari ini gitu kan. Antara galau enggak, seneng juga enggak gitu kan. Ya udah deh ya. Sesuai sama janji Yusi tadi, kalau misalkan hari ini senja ini juga nih Yusi bakal ditemenin sama seseorang atau sadis kita nih hari ini. Apa tuh sadis kayu sih? Jadi aku punya sahabat diskusi tentunya. Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Kedokteran Untirta ya, yang bernama Dr. Rukman Abdullah MPD MPD KED ya. Beliau juga merupakan seorang dosen aktif dan juga yang bakal menemani aku gitu loh di senja hari ini, membahas topik tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan tentunya ya. Kalau gitu langsung aja kita flip lagi kameranya, flip lagi, orang belum juga di flip. Kita flip kameranya dan say hello buat Pak Rukman ya, atau kita tanya juga nih mau dipanggil siapakah beliau nanti. Oke, halo, assalamualaikum Pak Rukman Abdullah, lengkap nih. Bapak enaknya dipanggil siapa Pak? Pak Rukman apa Pak Abdullah nih? Bebas. Man, Bebas. Om dokter aja. Om dokter aja. Waduh. Ada siapa nih Pak sebelahnya nih Pak? Boleh kali kenalin dulu. Siapa namanya? Kenalan dulu kali. Aksa umur berapa? 9. 9. Waduh, ini ngomongnya 9 ya. Oke, nemenin ayah ya di sini ya. Iya. Membahas tentang apa Aksa hari ini?
bulan Ramadan. Puasa nggak tapi? Puasa. Puasa ya, oke. Betul banget Pak, kita sekarang membahas tentang bulan Ramadan, tapi lebih tepatnya menjaga kesehatannya nih Pak di bulan Ramadan. Itu yang Yusi janjikan ya ke Smartizen semua. Boleh kali Yusi nanya-nanya seputar itu ke Pak Rukman? Boleh. Oke, boleh. Kalau gitu sebelum membahas lebih lanjutnya nih Pak tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan, sebenarnya arti dari sehat itu sendiri apa sih Pak? Nah, ini menarik, sehat. Waduh, ini baru dibilang sehat ya. Aksa sehat? Batuk. Sekarang memang sehat ini bervariasi, bervariasi maknanya untuk setiap orang di setiap profesi. Gitu ya. Mungkin kalian sebagai mahasiswa ketika tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan tugas karena kepala sakit misalnya, itu sudah tidak sehat. Tapi mungkin kalau petani kepala sakit tapi masih bisa nyangkul, itu masih sehat. Jadi kalau pakai standar seperti itu akan bervariasi makna sehat itu. Tapi kalau kita merujuk sama WHO, sehat itu bukan hanya terbebas dari masalah Penyakit. Fisik, penyakit, tapi ya. juga masalah sosial, ekonomi, bahkan sampai ke sana. Oh gitu. Iya, sangat luas. Sangat luas ya cakupannya ya, tidak hanya masalah fisik kita Fisik, saja mental, gitu, psikis, tapi juga masalah ekonomi dan sosial itu. Jadi cukup luas. Oke. Tentang sehat itu. Oke, kalau misalkan maknanya itu cukup luas, kalau gitu kita persempit lagi nih Pak, biar boleh. lebih dapat lagi gitu kan. Gimana tubuh kita dapat dikatakan sehat itu sendiri Pak? Kalau kami sederhana, tubuh dikatakan sehat manakala dia tidak menunjukkan tanda dan gejala penyakit. Tanda dan gejala penyakitnya Batuk ya. sama pilek. Nah, tadi Aksa batuk tuh. Kurang minum. Waduh. Nanti sabar. Oke, berarti kalau misalkan sehat, di mana tubuh kita tidak menunjukkan gejala-gejala sakit seperti itu ya. Baik, lalu berbicara menjaga kesehatannya nih di bulan Ramadan kalau gitu ya. Gimana sih menjaga kesehatan di bulan Ramadan khususnya ini Pak? Nah, kalau Ramadan hal pokok sebenarnya jangan sampai dehidrasi, itu satu. Sehingga strategi hidrasi itu harus cukup baik. Kalau di hari biasa kan kita bisa minum kapan aja. Betul. Tetapi di bulan Ramadan strategi hidrasinya untuk kita memenuhi kecukupan cairan itu harus diatur. Karena minum dalam jumlah banyak dalam waktu singkat juga sulit. Kembung. Gitu. Iya. Kembung benar. Kenyang duluan ya. Biasanya pakai strategi 2-4-2. 2-4-2 ya. Ketika buka minum 2 gelas, terus setelah itu makan dan seterusnya, taraweh minum 2 gelas lagi, sebelum tidur 2 gelas, lalu ketika sahur 2 gelas. Jadi total masih 8 gelas untuk mencukupi kebutuhan hidrasi itu. Kurang lebih 1,5 sampai 2,5 liter, tergantung gelasnya. Kalau gelasnya gelas yang besar gitu. Nah, itu beda lagi. Itu satu, dehidrasi, musuh utama atau tantangan terbesar ketika puasa. Berikutnya adalah kecukupan nutrisi makanan. Oke. Karena ada kecenderungan ketika bulan Ramadan makanan itu macam-macam, berlimpah. Dan justru tidak diatur ya. Nah, dan biasanya jatuh pada yang enak, bukan Gorengan. pada kebutuhan tubuh. Sehingga ketika kenyang sudah cukup, tetapi nutrisi yang masuk kurang. Sehingga disarankan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama pokok, karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan serat. Itu semua bisa diperoleh dari makanan pokok ditambah dengan buah dan sayur. Tuh, kalau sekarang lagi banyak orang pada makan kurma biasanya. Nah, di situ serat cukup di situ. Dalam satu buah kurma atau memang kita harus 3 buah kurma baru mencukupi Pak? Nah, kalau ingin memenuhi kebutuhan serat tentu harus lebih. Harus lebih ya? Harus lebih. Itu kan hanya imbauannya mungkin ya? Mungkin butuh 15 butir. Waduh, kenyang juga 15 Iya, nih. karena kalau satu sumber saja, nah, itu harus banyak.
Makanya anjurannya adalah makan makanan yang beragam. Beragam. Kalau sederhananya anjurannya beragam dan berwarna. Berwarna juga. Iya. Oke. Karena misalnya sayur dan buah, Heeh. tidak semua kandungan nutrisi, vitamin dan mineral itu terdapat pada satu jenis makanan saja. Betul. Beraneka ragam. Sehingga makan beraneka ragam, Mhm. makin berwarna. Kalau sayur dan buah itu makin baik. Makin baik. Oke, that's it Smartizen. Jadi makin berwarna, wah berarti nyari yang warna-warni nih. Ya bagus, itu ciri dari antioksidan yang terkandung. Oke, itu Ya. dia. Ternyata warna-warni sayur dan buah itu mencirikan antioksidan yang terkandung ya. Semakin berwarna-warni semakin besar juga antioksidan yang ada gitu. Ya itu harapannya, karena Oke. memang selain menarik, Aha. contoh lah wortel warnanya menarik, Kubis. ada mungkin makan labu itu warnanya menarik, warna kuning seperti itu, Kuning, gemas dan ya, yang Pak, ya? lain-lain ya. Oke, jadi gitu ya Smartizen, kamu harus banget mencukupi kebutuhan nutrisi, bukan hanya asal kenyang. Intinya seperti itu ya Pak ya. Oke, that's it the first talk dari aku dan juga Pak Rukman. Mungkin setelah ini masih ada pertanyaan lagi, tapi aku masih harus memutarkan lagu dulu nih Pak buat Smartizen di luar sana biar menjalani puasanya tetap semangat. This is Isyana Saraspati ya, terpesona and enjoy this music Smartizen. Oke Smartizen, welcome back again on Dialog Senja, masih sama Yusi di sini ya. Ditemenin juga sama Samsons nih, kenangan terindah. Kok kayaknya lagu-lagunya galau terus ya? Aku heran deh. Oke, sehabis ini aku harus cari lagu-lagu yang semangat. Baiklah, kalau gitu masih sama Yusi dan juga Pak Rukman di sini ya, membahas tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan. Langsung aja kita flip lagi kameranya supaya bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya mengenai topik kita hari ini. Dan hello again, assalamualaikum lagi Pak Rukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan Aksa. Waalaikumsalam. Aduh, Aksa nih gemes banget ya. Masuk YouTube, Mak. Aduh, masuk YouTube mah betul banget. Nanti share ke temen-temennya ya. Aku masuk Nggak YouTube bisa. loh gitu. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan ya Pak. Kalau misalkan tadi kita sudah sedikit membahas tentang gimana cara menjaga kesehatannya, kayak gitu, arti sehat seperti itu. Sekarang Yusi lebih pengen tahu sih Pak, kalau misalkan ada, pasti kan ada ya pola hidup sehat ketika kita menjalankan puasa kayak gitu kan. Nah, aku mau tahu nih tips dari Bapak mungkin ketika kita berpuasa ataupun bersahur, bersuara dong. Kita sahur juga gitu loh supaya pola hidup sehat ini tetap ter-apply walaupun sedang di bulan Ramadan seperti itu. Ya, kalau bulan Ramadan seperti ini justru kesempatan untuk seleksi makanan itu lebih baik karena kita kesempatan untuk makan tidak banyak, sehingga ada kecenderungan kita akan memilih makanan yang lebih penting untuk kesehatan, baik makanan maupun minuman. Untuk berbuka anjurannya sudah banyak. Kalau sering ke masjid pasti ustadz-ustadz sudah sering menyampaikan berbukalah dengan yang manis. Yang manis. Ya, tentu rasanya ya, bukan perasaannya, tapi rasa manis. Nah, makanya dianjurkan seperti kurma. Salah satu kurma yang manis banget itu ajwa itu ya, bagus. Itu seratnya banyak, lembut, dia juga manis. Minuman-minuman yang manis juga baik, karena itu akan mengembalikan energi tubuh yang hilang dalam waktu singkat. Selain itu, kalau minuman selain yang manis atau makanan yang manis juga disarankan untuk mengganti cairan. Cairan ini bukan hanya air, tetapi ada elektrolit di dalamnya. Oke. Nah, makanya kalau kita, masyarakat kita itu sudah bagus minumnya air kelapa. Itu alami banget, itu cairan elektrolit alami. Air kelapa itu banyak mengandung mineral, banyak mengandung ion-ion, sehingga itu baik untuk rehidrasi, untuk mengembalikan status cairan tubuh. Selain minum, tentu makan yang dianjurkan tadi yang untuk ngembaliin dulu kebutuhan kalori tubuh yang sempat jeda kira-kira hampir 10 sampai 8 sampai 10 jam ini itu harus dikembalikan. Ketika kebutuhan kalori sudah terpenuhi, kemudian
serat, kebutuhan protein seperti lauk pauk itu harus dicukupi. Lauk pauk ini nggak bisa diragukan lagi kalau sudah Ramadan seperti ini. Makanannya enak-enak biasanya. Aduh. Ada rendang lah, Tahajud. ada ayam goreng, Ayam ada goreng. telur, semua itu ada. Lengkap ya. Lengkap. Nah, tinggal bagaimana memenuhi kebutuhannya sesuai dengan persentase yang dianjurkan oleh menu seimbang yang disarankan oleh pemerintah. Tetapi di waktu yang singkat tadi untuk makan, yang paling penting itu didahulukan dulu rehidrasi dulu, Minumnya baru kemudian itu ya? makanannya. Oke. Jadi sebisa mungkin mengembalikan cairan tubuh dulu ya Pak ya. Cairan dulu tubuh. Tapi tentu dengan menimbang kayak ada elektrolit tidak di dalamnya Ya, seperti betul, itu ya. betul. Karena sangat diperlukan juga ya. Sangat diperlukan. Kalau es buah tuh kira-kira baik nggak ya Pak ya buat berbuka puasa tuh? Baik. Baik ya. Sangat Ada baik. buahnya kok. Ada buahnya ya. Sangat baik. Dia manis, dia mengandung buah. Nah, yang penting ini untuk kondisi orang normal. Jika dia punya penyakit tertentu, perlu berkonsultasi mungkin dengan ahli gizi atau dokter untuk menanyakan apakah takjil atau makanan berbuka puasanya aman dengan kondisi sakitnya. Tapi ini kita ngobrol khusus untuk orang normal gitu. Oke. Jadi kalau es buah itu bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Dan lagi sih agak penasaran sih, kayak ada beberapa yang mengatakan bahwa untuk berbuka kita harus minum air hangat kayak gitu, air putih hangat. Oh. Sebenarnya apa bedanya air putih hangat ketika dikonsumsi dan air biasa gitu Pak? Maksudnya yang suhunya biasa aja gitu. Ya bedanya satu di suhu. Tapi kan saya juga pernah dengar katanya ketika diminum itu suhunya normal kembali dalam tubuh. Betul. Jadi perasaannya aja. Ketika kita minum air hangat itu perasaannya lebih nyaman dibanding yang biasa. Tapi ketika kita minum air es, air biasa maupun air hangat, oleh tubuh akan kembali disesuaikan suhunya ke sekitar 37 derajat Celcius. Oke. Karena itu suhu di dalam tubuh yang inti. Artinya minum air biasa akan dibuat ke 37, minum air hangat juga akan dibuat ke 37, minum es juga dibuat ke 37. Sehingga pada akhirnya akan sama kalau sudah di dalam tubuh. Nah, yang memang menjadi tantangan yang kalau kita cenderung mau sebut kenikmatan makanan atau minuman adalah di rasanya, yang di bagian mulut lah gitu, rasanya, sensasinya. Sehingga ada yang bilang minum yang dingin, ada yang bilang minum yang hangat, ada yang bilang minum biasa. Nah, itu semua hanya masalah sensasinya. Sensasi saja ya. Jadi sebenarnya tidak ada efek dalam hal lebih gitu ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Ya, tidak karena nanti akan Tetap saja disesuaikan gitu ya. lagi, dinetralisir kembali gitu ya. oleh tubuh. Tetapi sensasi waktu minumnya memang ada kecenderungan Berbeda sih ya. air hangat memang lebih nyaman. Memang lebih nyaman. Oke, that's it Smartizen. Jadi yang penting kamu memenuhi cairan tubuh kamu gitu, mau hangat, mau dingin, mau biasa aja. Itu depends on yang minumnya kali ya Pak ya. Iya. Kamu lebih suka yang mana kayak gitu. Oke, tipsnya berarti dari Bapak kalau aku boleh bacakan kembali nih, boleh ya. Jadi berbukalah dengan yang manis dulu katanya kalau untuk berbuka puasa ya. Lalu penuhi cairan tubuh kamu terlebih dahulu, baru nanti mulai makan makanan yang mencukupi nutrisi. Kembali lagi bukan hanya sekedar kenyang. Lalu kalau untuk sahur nih Pak, bagaimana nih kalau untuk sahur? Polanya ya. Sahur ya yang dianjurkan di akhir. Jadi sahur itu disunahkan makan di akhir, tapi jangan mepet-mepet juga karena akan membuat orang makan buru-buru. Makan buru-buru juga tidak baik. Sahur tetap status hidrasi itu penting, kebutuhan cairan harus didahulukan. Artinya apakah kira-kira minum mulai dari saat buka sampai sahur itu sudah terpenuhi? Jika belum, sebaiknya segera dipenuhi agar selama puasa nanti sepanjang hari itu tidak merasakan kekurangan cairan.
yang dialami anak saya ini minumnya minum. susah. Jadi kalau Gitu disuruh ya. minum sedikit. Jadi strateginya kalau sama anak-anak jangan langsung suruh banyak, dia nggak kuat. Minumnya dikit. Dikit-dikit tapi sering ya. Tapi sering diajak minum. Nah kalau tenggorokannya kering, nanti itu cenderung mudah iritasi dan ada gejala seperti batuk. Tapi bukan batuk karena kuman dan sebagainya, ini karena kering. Kering aja ya. Itu hidrasi tetap. Ketika sahur, kebutuhan kalori sepanjang hari ini penting dipikirkan. Jadi kebutuhan energinya. Jadi bukan nutrisinya dulu, tapi kebutuhan energi. Apakah aktivitas hari itu akan padat atau tidak? Kalau misalnya hari ini padat aktivitasnya, dianjurkan makanannya agak-agak padat kalori. Nah, tetapi kalau tidak terlalu aktif, tidak perlu padat kalori. Nah, untuk nutrisi standar kebutuhannya misalnya protein cukup, kira-kira kebutuhan harian itu 100 gram, ya kira-kira kalau daging seginilah ya, tangan lah gitu tuh. Tangan yang mana? Aksa apa bapak? Nah, sama aja, sama gedenya nih, udah gede nih. Oh, oke. Nah, kalau ayam mungkin sepotong atau 2 potong tergantung seleranya ya. Telur bisa. Kemudian sayur penting, serat agar perasaan kenyang itu lebih lama. Jadi buah dan sayur itu membuat kita merasa kenyang lebih lama karena proses pencernaannya juga Lama. butuh waktu lebih lama. Selain itu bukan seratnya aja yang penting, tetapi vitamin dan mineralnya. Karena untuk memproses makanan dibutuhkan enzim, dibutuhkan koenzim. Nah, itu yang terkandung dalam buah dan sayur. Penting. Manakala ada orang kesulitan makan buah dan sayur, tidak perlu khawatir karena sekarang banyak suplemen pengganti. Pengganti Ya. Superman. Bukan. Beda. Jadi suplemen ini bisa buat pengganti tadi. Tetapi itu jika sangat tidak mungkin makan buah dan sayur. Tetapi kalau masih bisa, itulah anjuran yang terbaik, makan buah dan sayur. Oke, that's it Smartisan. The second talk dari aku dan Pak Rukman. Ditahan dulu Pak penjelasan lebih lanjutnya nih, karena masih banyak banget lagu-lagu yang mau lewat ya. Aksa mau lagu apa? Nanti aku puterin. Bebas ya. Apa lagunya? Tahu Maroon 5 nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Lagunya Attack on Titan. Iya udah deh. Kalau gitu lagu anim dia nih. Anime, oh my god. Kalau gitu Maroon 5 aja dulu ya, biar kamu tahu lagunya ya. So this is what lovers do, Maroon 5, and enjoy this music, Aksa. Oke, Smartisan, welcome back again on Dialog Senja. Masih sama Yusi ya. Nggak kerasa banget, ternyata hampir 1,5 jam Yusi dan Pak Rukman di sini membahas ya dan menemani kamu tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan nih. Literally bener-bener time flies so fast. Bener-bener gak kerasa banget 1,5 jam kita ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan. Jadi langsung aja Yusi undang lagi Pak Rukman ya sebagai sahabat diskusi aku hari ini. Bersama ada si gemes lucu satu, Aksanya nih, biar masuk frame. Aku masuk YouTube gitu ya saya. Masuk YouTube. Oke, kayak gitu. Lanjut ya Pak, pertanyaan kita. Boleh kalau gitu. Kalau misalkan tadi kita sudah membahas pola hidup sehatnya nih Pak ya. Itu kan ya, tidak sakit dong. Jadi kan pola hidup sehat adalah ya pola hidup yang harus dilakukan seharusnya gitu ya Pak ya. Tapi in daily faktanya gitu kadang kita justru suka curi-curi aja gitu kan. Nah kira-kira nih Pak, kalau misalkan ada beberapa waktu yang Yusi deh lakukan sebagai manusia biasa, kayak curi-curi makan gorengan di bulan Ramadan kayak gitu-gitu Pak. Itu berpengaruh enggak sama maksudnya sama Yusi ketika menjalani puasa di hari itu juga kayak gitu? Ya tergantung gorengannya sebenarnya. Tergantung Kalau gorengannya. Gorengan yang makan sepotong, 2 potong itu nggak masalah. Tepat. Meskipun juga sepotong 2 potong, tetapi kalau misalnya udah setahun rutin setiap hari itu juga bisa jadi masalah. Gitu. Ya, tapi kalau sesekali ya enggak, insya Allah enggak.
Heeh. Yang di gorengan yang kurang baik sebenarnya adalah minyak. Ya, minyaknya itu Kolesterol. kolesterol, Kolesterol, itu merupakan lemak jenuh. Oke. Lemak jenuh ini lemak jahat betul, yang bisa membuat apa namanya, yang ditakuti orang itu kandungan lemak di pembuluh darah, sehingga menyumbat pembuluh darahnya itu bisa terbentuk. Itu yang tidak baik sebenarnya. Tetapi kalau hanya sesekali enggak. Apalagi kalau hidupnya aktif, pola aktivitas hariannya aktif, ini akan dibakar oleh tubuh. Artinya makanan-makanan yang kita makan tidak akan sempat untuk disimpan, tetapi langsung dijadikan energi oleh tubuh. Oke, tapi Yusi juga mau nanya nih Pak, ini agak out of topic sih sebenarnya kan, karena ada beberapa juga sekarang kan sedang hits juga yang namanya air fryer tuh Pak, air fryer. Oh, air fryer tanpa minyak. Iya. Dengar-dengar juga itu bisa itu ada kandungan karsenogen. Nah, itu apakah benar si air fryer itu lebih jahat dari minyak? Lebih jahat mungkin tidak, tetapi pasti hasil dari air fryer ini tidak seenak gorengan yang pakai minyak. Tidak Karena senikmat. memang betul. Ya terus terang yang buat makanan enak itu ya minyak. Adalah minyak. Saya sepakat kalau itu. Betul, minyak. Nah, air fryer ini kan tidak menggunakan minyak, sehingga dalam proses pemasakannya tentu tidak ada kandungan minyak, yang itu mengurangi kenikmatan makanan. Kalau terkait dengan karsinogen, saya lebih kembalikan ke jenis masakan yang dimasak, jenis masakannya. Karena memang ketika terjadi pembakaran pada senyawa hidrokarbon, memang memungkinkan untuk terbentuk namanya senyawa aromatik. Senyawa aromatik inilah yang berpeluang menjadi karsinogen. Jadi apapun jenis makanan yang mengandung atom karbon dan hidrogen bertemu dengan panas, seperti sate yang itu ya Pak sangat ya betul, akan memungkinkan terbentuk senyawa siklik. Jadi senyawa cincin aromatik yang besar kemungkinannya ini nanti menjadi karsinogen. Itu mungkin terlalu teknis, tetapi itulah kenyataannya. Iya. Jadi sebenarnya keduanya pun ada sisi negatifnya dari minyak maupun air fryer ini ya Pak ya. Selama nggak banyak nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Tubuh kita itu punya kemampuan untuk menetralisir masalah-masalah seperti racun. Itu semua terkandung di hati. Jadi kalau sering dengar ceramahnya Ustadz, ya kalau hatinya baik dia akan baik. Makanan akan masuk, kemudian diserap di usus menuju ke hati. Jadi makanan akan dibawa ke hati seperti dapur hati ini. Makanan akan diproses di situ. Kalau dia mengandung racun, racunnya dibuang. Kalau makanannya belum diaktifasi, dia akan diaktifasi di hati. Lalu kemudian disebar ke tubuh melalui jantung. Jadi akan disebar ke seluruh tubuh setelah diproses di hati terlebih dahulu. Jadi selama nggak banyak aman insya Allah. Selama nggak banyak aman ya. Kalau misalkan sehari satu piring nggak boleh ya. Nah itu terlalu berlebihan terlalu banyak, karena pasti akan mengurangi makanan pokok lain yang dibutuhkan tubuh. Tapi biasanya gitu Pak, kalau misalkan orang-orang Indonesia, saya sih lebih tepatnya ya, buka itu kalau nggak ada gorengan tuh nggak nikmat gitu loh. Selain gorengan, apalagi makanan yang harus dianjurkan untuk dijauhi deh ketika lagi Ramadan gini nih Pak? Es terus. Terlalu manis. Jadi ada makanan manis, ada yang sangat manis, terlalu manis itu kurang baik. Apalagi manisnya adalah artificial atau buatan ya. Jadi bukan manis alami. Yang dianjurkan adalah makanan-makanan seperti buah, kurma, itu kan manisnya alami. Sehingga ketika manisnya artificial itu bisa mengganggu kesehatan tubuh. Iya, makanya tadi saya juga bertanya, es buah baik tidak Pak? Karena beberapa es buah menggunakan si
itu pewarna pewarna juga. Nah, tapi buahnya bagus. Buahnya bagus Buahnya emang. bagus. Saya justru heran ketika berbuka puasa orang-orang nggak makan potong-potongan buah yang seger dan memilih gorengan. Itu saya agak bingung gitu. Agak bingung karena itu seger banget di tenggorokan. Kalau buah Misalnya ya, pir, semangka, apalagi yang baru dari kulkas. bisa juga kalau dari situ. Itu seger banget, dikunyah keluar airnya. Itu sangat nikmat. Sangat nikmat. Ketika makan dan misalnya ada gorengan sepotong ya nggak masalah. Nggak apa-apa ya. Jadi itu Smartizen, nggak apa-apa makan gorengan tapi sepotong ya satu nggak apa-apa lah ya, Pak, satu. Jangan banyak, jangan. Tapi jangan banyak. Aku masih nawar loh ke Pak Rukman, satu nggak apa-apa ya Pak, satu. Oke, itu tertalk kita tuh kan Pak, nggak nyadar nggak sih kita udah 1,5 jam dan sudah talk ketiga nih Pak. Aduh ya kan. Habis ini sih mau puterin lagi lagu buat Smartizen yang masih nemenin kita nih, dari Peter Pan ya, Sally sendiri. What is it? Okay, just enjoy this music, Smartizen. Okay, welcome back again on Dialog Senja Smartizen. Oh my god, diakhiri dengan lagunya Bunga Citra Lestari ya, yang cinta pertama nih. Sudah pukul 16.56 by the way. It's time to recap the whole things yang sudah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang tadi ya bersama Pak Rukman nih. Kalau misalkan kamu mengikuti aku dari awal Smartizen, kamu tentu tahu banget bahwa topik kita hari ini itu tentang menjaga kesehatan di bulan Ramadan ya, bersama Dr. Rukman Abdullah MPD KED gitu. KED-nya tuh kedokteran. Iya, cakep kan? Terus dengan itu maksudnya dengan topik demikian kita jadi tahu gitu loh, kayak hal-hal yang kita perlukan gitu loh untuk menjaga kesehatan kita di bulan Ramadan, terkhusus buat kamu yang berpuasa nih. Jadi kalau misalkan tadi ditanya ya, apa sebenarnya sehat itu apa sih maknanya kayak gitu kan. Jadi kalau Pak Rukman sendiri menjawab dengan sehat itu sebenarnya bervariasi kayak sih. Jadi kayak it depends on people yang dikatakan sehat itu sendiri, karena sehatnya seorang mahasiswa dan juga seorang petani itu berbeda katanya kayak gitu. Dan tentu aja untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan harus banget supaya kita menjaga kondisi cairan di tubuh kita, asal jangan sampai dehidrasi kayak gitu. Jadi benar-benar harus memenuhi kebutuhan cairan ya, minimal selama sebanyak 8 gelas. Lalu juga cukupkan nutrisi kamu gitu. Disarankan memenuhi kebutuhan nutrisinya dan juga makanan yang beragam kayak gitu. Tidak asal kenyang kayak gitu ya Smartizen. Lalu juga di bulan Ramadan ini tadi kan ya ada beberapa tips, yaitu kayak berbukalah dengan yang manis kalau kata Pak Rukman kayak gitu. Kalau kata aku berbukalah dengan yang mau, karena yang manis belum tentu mau. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ditanya lagi kita fokus lagi ya. Berbukalah dengan yang manis itu maksudnya karena untuk mengembalikan energinya gitu loh ke dalam di tubuh kita kayak gitu ya. Dan kalau misalkan berbuka dengan yang manis dengan mementingkan nutrisi-nutrisi yang ada, berbeda halnya dengan ketika kamu sahur. Jadi kalau misalkan sahur nih, tadi menurut Pak Rukman juga ya, jadi kita tuh harus mementingkan kebutuhan kalori untuk satu harinya. Jadi lebih banyaklah makan-makan yang berserat dan karbohidrat kayak gitu-gitu loh. Jadi kebutuhan energi kita juga tercukupi gitu loh, karena kan di sahur juga disarankan di waktu-waktu akhir, tapi jangan yang mepet-mepet banget karena nanti jatuhnya nanti makan dengan tergesa-gesa, itu juga tidak baik ya Smartizen. Selain itu nih kita harus banget namanya berpikir sebelum makan gitu kan, karena harus memikirkan dulu nih vitamin dan mineral yang terkandung di dalam makanan tuh tercukupi tidak kayak gitu loh. Jadi benar-benar harus banyak banget pertimbangannya ketika bulan Ramadan ya kan, tentu aja karena kan istilahnya perut kita diistirahatkan selama kurang lebih 11 jam ya, dan hanya boleh makan sekitar segitu sisanya gitu loh. Jadi bagaimanapun
kamu harus memilih makanan yang baik, yang nutrisinya cukup, yang sehat, yang memiliki serat, vitamin, juga mineral yang cukup buat tubuh kamu kayak gitu. Kalau untuk di bulan Ramadan sendiri ya, terutama bukan di bulan Ramadan sih sebenarnya, ada beberapa makanan yang harus kamu setidaknya hindari gitu loh. Apa aja sih kayu sih kayak gitu kan. Jadi yang harus dihindari itu ada gorengan ya netizen, terus juga ada makanan terlalu manis, karena terlalu manis juga nggak baik, apalagi kalau misalkan manisnya itu artificial atau yang buatan kayak gitu ya. Dan ini ada banget harapan atau himbauan ya dari Pak Rukman nih, ada beberapa untuk kamu smartizen di luar sana untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu menjalankan 5M-nya nih. 5M itu apa? 3M sudah biasa, sekarang sudah ditambah lagi 2M, yaitu menjauhi kerumunan dan juga mobilitas ya smartizen. Lalu juga harus memilih makanan yang nutrisinya dibutuhkan tubuh, seperti yang tadi Yusi bilang, enggak asal kenyang. Lalu juga mengganti elektrolit yang hilang. Jadi kamu bagus banget nih ketika kamu berbuka dengan yang namanya air kelapa ataupun es buah kayak gitu ya. Dan boleh makan gorengan asal tidak banyak, tidak berlebihan ya, sepotong dua potong nggak apa kali ya, kayak gitu ya sama netizen. That's all the whole topic yang udah aku recap selama 2 jam ke belakang tadi bersama Pak Rukman ya. Thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku sampai 2 jam ini, sampai pukul 17.01. As usual aku selalu korupsi waktu 1 menit. Kalau gitu Yusi pamit undur diri, Dialog Senja juga pamit undur diri. See you tomorrow and the next time and the same time ya, di jam 3 sampai jam 5. So good day and see you tomorrow.